Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan solusi OSP Fisika 2023 nomor 6. Pada video ini, saya akan lebih fokus pada konsep dan alur pengerjaan soal, sehingga detail seperti aljabar itu bisa kalian lihat sendiri di video ini, atau langsung membaca di notes PDF yang ada di deskripsi video ini. Oke, silakan pause terlebih dahulu untuk membaca soalnya. Sekarang kita akan mulai dari bagian A, yaitu membuat persamaan gerak osilasi di atas. Oke, untuk membuat persamaan gerak di sini, kalian harus membuat simpangan dulu. Jadi, beri simpangan pada sistem dari kondisi setimbangnya. Di sini aku misalkan semuanya bergerak ke kanan, kemudian simpangannya masing-masing adalah X1, X2, dan X3. Dan saya menggunakan asumsi X3 lebih besar dari X2, dan X2 lebih besar dari X1. Sehingga kalau kita buat di sini, ya, kecepatan X1 double dot, X2 double dot, dan X3 double dot searah dengan arah simpangan. Kemudian, dengan asumsi di sini, kita akan mengetahui bahwa setiap pegas itu akan tertarik. Jadi kita bisa gambar di sini ada gaya tarik pada setiap pegas. Untuk pegas pertama, K dikali X2 min X1, perubahan panjang pegas yang pertama, dan perubahan panjang pegas yang kedua itu adalah X3 min X2, sehingga gayanya K dikali X3 min X2. Oke, kemudian kita bisa tulis persamaan gerak untuk M1 yang di kiri, yaitu sigma F sama dengan M1 X1 double dot. Jadi K dikali X2 min X1 sama dengan M1 X1 double dot. Dan pindahkan semuanya ke ruas sebelah kanan, kita mendapatkan persamaan gerak pertama. Kemudian kita tinjau M2, sigma F sama dengan M2 X2 double dot. Dan di sini ada dua gaya pegas, oke, akibat pegas yang kanan dan kiri. Sehingga di sini ada K X3 min X2 min K X2 min X1. Pindahkan semuanya ke ruas sebelah kanan, dan kita mendapatkan persamaan gerak kedua. Dan yang terakhir, tinjau M1 kanan, sigma F sama dengan M1 X3 double dot. Ya, di sini hanya gaya akibat pegas yang kanan saja. Jadi kita mendapatkan persamaan gerak ketiga. Kemudian pada bagian B, di sini kita akan mencari omega kuadrat dari osilasinya. Oke, kita akan susun terlebih dahulu persamaan 1, 2, dan 3 dalam bentuk matriks. Ya, jadi di sini kalian bisa membaca, di sini ada M1 X1 double dot, kemudian KX1 min KX2 sama dengan 0. Oke, jadi itu sama dengan persamaan pertama, dan dilakukan juga untuk persamaan kedua dan ketiga. Ya, di sini untuk penjelasan singkatnya, matriks pertama di sini disebut matriks massa, yang nilainya hanya ada di diagonalnya. Kemudian ini adalah vektor percepatan, X double dot. Kemudian ini adalah matriks kekakuan, yang simetri di sini. Kemudian di sini ada vektor X atau vektor simpangan. Dan yang terakhir sama dengan vektor 0. Jadi kalau kita tulis dalam notasi matriks dan vektor, ini bisa ditulis mx double dot plus kx sama dengan 0. Ya, sangat mirip dengan persamaan osilasi satu benda. Kemudian kita tahu bahwa persamaan osilasi itu x double dot ditambah omega kuadrat x sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis x double dot sama dengan min omega kuadrat x. Kita substitusi dan akan mendapatkan K min omega kuadrat M dikali X sama dengan 0. Nah, di sini kita ingin mencari omega kuadrat. Dan ingat bahwa K dan M di sini adalah matriks.
Solusi non-trivialnya itu bisa didapatkan jika determinan dari matriks K min omega kuadrat M sama dengan 0. Karena kalau nilai determinannya ini tidak sama dengan 0, maka satu-satunya solusi adalah X-nya sama dengan 0. Tapi itu bukan solusi yang kita inginkan. Oke, jadi kita akan menghitung determinannya. Dan di sini untuk lebih sederhana, kita bisa menggunakan bantuan dua kolom seperti itu. Kemudian kalian bisa kalikan diagonal seperti ini. Jadi ini bakal ditambah, ditambah, ditambah. Kemudian di sini kita kurangi. Sehingga akan didapatkan persamaan seperti ini. Oke, perhatikan ini adalah hasil perkalian diagonal pertama, kemudian diagonal kedua dan ketiga 0 semua, diagonal ketiga, diagonal keempat 0, kemudian ya ini adalah diagonal kelima yang kita tulis di sini min karena arahnya, kemudian ya di sini juga sama makanya 2. Oke, kemudian kalian bisa sederhanakan dan di sini kita akan mendapatkan 3 omega kuadrat. Oke, jadi ya kalian harus hati-hati walaupun di sini kelihatannya ada omega kuadrat semua dan bisa dicoret, tapi jangan dicoret lebih dahulu. Oke, karena di situ punya makna dan kalau kalian coret maknanya akan hilang. Oke, jadi di sini ada 3 omega kuadrat yaitu omega 1 kuadrat sama dengan 0, omega 2 kuadrat sama dengan K per M1, dan omega 3 kuadrat sama dengan K dikali 2M1 plus M2 per M1M2. Pada bagian C, di sini kita akan mencari interpretasi fisis dari setiap omega kuadrat tersebut. Dan di sini kita akan membutuhkan yang namanya eigenvector. Eigenvector itu kalian substitusi nilai omega kuadratnya kembali ke matriks ini. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan vektor X. Oke, dan vektor X itu yang akan kita sebut sebagai eigenvector. Dan eigenvector itu akan menjelaskan bagaimana gerakan dari sistem tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Untuk omega 1 kuadrat sama dengan 0, jadi kalau kalian substitusi, hanya tersisa matriks K. Oke, kemudian di sini kalian bisa tinjau untuk beberapa baris. Misal baris pertama, Kx1 min Kx2 sama dengan 0. Jadi kalian akan mendapatkan X2 sama dengan X1. Kemudian kalian tinjau lagi baris ketiga, min Kx2 plus Kx3 sama dengan 0. Maka X3 sama dengan X2. Dan ya, X2 sama dengan X1 juga. Jadi X3 juga X1. Apa maknanya? Ya, di sini kita bisa tulis eigenvektornya X1, X2, X3. Kalau X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya juga 1. Seperti itu. Dan maknanya adalah, ya dia menjelaskan translasi. Karena simpangan semua bendanya sama. Itu makna dari omega sama dengan 0. Lanjut, sekarang untuk omega 2 kuadrat K per M1. Ya, jadi kalian substitusi K per M1-nya, dan kalian akan mendapatkan matriksnya seperti ini. Di sini kalau kalian cek baris pertama maupun baris ketiga, itu sama-sama akan memberikan X2 sama dengan 0. Oke, kemudian kalau kalian tinjau baris kedua, X2-nya tadi 0, jadi ini bisa diabaikan. Kalian akan mendapatkan X3 sama dengan min X1. Jadi kalau X1-nya 1, X3-nya min 1. Maka eigenvektornya nanti adalah
X1, X2, X3 sama dengan 1, 0, min 1. Oke, apa arti dari eigenvektor ini? Ya, dia menjelaskan M2 diam dan M1 osilasi pegas sederhana. Ya, jadi kalian bisa anggap M2 ini seperti dinding. Jadi nanti M1-nya bakal osilasi kanan-kiri, ini juga sama. Tetapi arahnya bakal berlawanan. Jadi kalau ini ke kanan, ya yang M1 satunya akan ke kiri. Seperti itu. Terakhir, kita tinjau untuk omega 3 kuadrat K2M1 plus M2 per M1M2. Di sini kalau kalian tinjau baris pertama, kalian akan mendapatkan X2 sama dengan min 2 M1 per M2 X1. Kemudian dari baris 3, kalian akan mendapatkan X3 sama dengan X1. Jadi kalau X1-nya 1, kalian akan mendapatkan eigenvektornya seperti ini. X1, X2, X3 sama dengan 1, min 2 M1 per M2, dan 1. Oke, maknanya apa? Jadi di sini semua massa akan osilasi. Oke, dan osilasinya M1 akan bergerak berlawanan dengan M2. Tapi dua massa M1 itu yang di ujung, mereka akan bergerak bersamaan. Jadi di sini misal M1 kiri dan kanan sedang bergerak ke kanan sejauh X1, maka M2 yang di tengah akan bergerak ke kiri sejauh 2M1 per M2 X1. Oke, seperti itu. Dan ya, arahnya akan berlawanan terus. Itu makna dari omega 3. Sekarang kita akan masuk ke bagian D, yaitu membandingkan dengan hasil eksperimen. Jadi di sini infrared itu adalah gelombang elektromagnetik sehingga dia memiliki kelajuan rambat cahaya C. Di sini C kecepatan cahayanya sama dengan lambda F. Lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Kita akan tulis frekuensinya sebagai omega per 2pi, sehingga kita akan mendapatkan omega itu 2pi C per lambda. Kemudian, karena kita tahu nilai 1 lambda untuk dua nilai, gitu ya, jadi kita bisa bandingkan dengan menggunakan rasio. Jadi hasil eksperimennya omega 1 per omega 2 sebanding dengan 1 per lambda 1 dibagi 1 per lambda 2. Nilainya 0,438. Sedangkan hasil dari model analitik sederhana, jadi yang kita kerjakan dari bagian A sampai C, kita bisa mendapatkan nilai omega 1 per omega 2-nya adalah 0,397. Oke, jadi kalau diperhatikan di sini, hasil model analitiknya itu cukup mendekati hasil eksperimen. Dan yang terakhir, pada bagian E, kita disuruh untuk menghitung errornya. Jadi di sini yang kita gunakan sebagai acuan adalah hasil eksperimen, gitu ya. Jadi kita hitung selisih antara hasil model dengan eksperimen, kemudian kita bagi dengan hasil eksperimen. Dan akan didapatkan errornya sekitar 9,36%. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.